saya sudah menolong orang yang mengalami kelaparan. Itu baik sekali. Tapi bukan itu yang menjadi jaminan kita. Jaminan kita adalah iman kepada Yesus disertai dengan perbuatan yang menolong tadi. Saya mengatakan gini, kita ini jujur saat ini, jujur saja. Kita ini tahu Tuhan Yesus. Tapi sudahkah kita mengenal Tuhan Yesus itu dalam hidup kita lebih dalam lagi? Kita ini hanya sebatas tahu saja. Kita semua ini tahu bahwa Tuhan kita, juru selamat kita itu adalah Yesus Kristus. Tetapi sudahkah kita mengenal Tuhan Yesus itu dengan baik? Israel sudah punya pengenalan yang benar akan Tuhan dengan segala kitab-kitab yang diwariskan pada mereka. Itulah jalan kebenaran, itulah batu penjuru, itulah tali ukuran yang akan dipakai untuk menentukan mereka ini kudus atau tidak. Tapi mereka tidak mau pakai itu. Jadi kata Yesaya, di dalam diri kerajaan ini sudah ada kebenaran firman Tuhan, tapi mereka tidak pakai. Ini kan kira satu anu ini halaman, jadi kan banyak ya. Jadi sekalinya kalau bisa tidak untuk pertama-tama kami atas nama pengurus SPD seksi PN Bapak kepada Selamat Tahir mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pertama keluarga rumah tangga yang Bapak Ketut yang telah mempersiapkan tempat ini buat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Silakan Pak. Yang kami hormati Ketua Majelis Sidang PPT Tahir dan kami hormati semua bapak-bapak yang ada pada malam hari ini.
kita ibadah pada malam hari sesuai jadwal yang ditentukan oleh Bapak pengurus sekretariat Bapak, sesuai jadwal yang di tempat Bapak itu pada malam hari ini. Yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan ibadah kita pada malam hari ini, yang pertama bahwa kita pada malam hari ini ada sudah dicetak buku liturgi ibadah liturgi SPV yang sudah kita terima, dan pada malam hari ini malam perdana kita memakai buku yang sudah dicetak, dan buku ini minggu depan itu tanggal 2 ya, tanggal 4 hari Senin kebetulan itu ada acara tarawih dari tanggal 4 sampai tanggal 6, dan kemudian tanggal 7 itu Pak Marcel ada kegiatan, berarti hari Jumat kita katanya. Nah, hari Jumat malam kita bisa ibadah di tempat Pak Marcel dengan liturgusnya. Nanti kami akan saja kami menyampaikan dengan ibadah kita pada malam itu kami sampai. Kata menyenangkanku, aku mencoba melakukan tetap kita walaupun 10. Selamat malam, salam. Aku atas nama keluarga Araranya terima kasih atas menerima bapak-bapak dalam rangka ibadah SPB Ekaku Alentu. Itu aku melaksanakan, aku berlaku yaitu iji andawa dengan SPPer. Nah itu narai mawi awi masalah melalikut masalah dapur je menguang jika amun je beken andau deruh awi Hindu itu menjelang jalan 10 jadi 50 masih semangat tepat ini jadi, tapi awi jituna jadi jalan 10 jadi paksa aku perhinje andawa, tapi dia haya-haya antara kebaktian SPP dengan SPB, sehingga waktu TG nah mohon maaf awi buang antara waktu TG dia kebaktian buang EKBKN sehingga terlambat isu. Gitu aku tuh buang ketika tuh teraiba nangata tapi narai arum male iya ngat aku je bangang mandui ganu masen marak behendak Pak Sidosis ketawa aja dan membesaran kanampi. Nah, dengan adanya JT, aku tuh anak teh bangang teh kuman kacang menduan pada jalan teh itu kurik sampai serintil. Oh bapak Serintil apa? Teh kambing. Karena pada saat itu saking apa namanya itu makanan yang kami sangat-sangat merasakan bagaimana rasanya setiap hari makan nasi itu dari beras. Barabehas teh punah ijinya lo sindek nata. Nah, dengan adanya pote jadi penginan teh sangat menjadi semacam anugerah akan ko aman jitena bari para behas awi musim hujan dia dinun kayu apui nadah nada colok
nadah nilai colok pundang teh itik akan balut ike. Nah ini sesuatu hal yang sangat saya rasakan pada saat itu, baru terasa saat sekarang ini. Ya belai kuman bari lemut tangis tu lemut anak awe narai bihin tu metuh bapak umai belum bari pergi ketika mana bari behas wayah tu kuman bari behas tapi dia ulih lebih pada dipilih aman bihin terus ya walaupun mendino dia mela itu mela besar mela Kalimantan BW aku mendino nada latena kelahiran ayu mendino jite. Nah amang kuan Pak ingat ada Pak Lambung puji berkesah menupi lupa pesawat. Aku teh menupi teki kendaraan. Awi metu kurit aku teh metu SD teki sepeda motor CB Honda CB selanjak menyingut awan panas. Awi awan panas narai harum anu hewawat anu teh bensin deh. Jadi selanjak ke kawan teh menyingut awan panas. Nah gitu. Pas aku puji mendai sepeda motor anak kilau Neil Armstrong. Sebulan kali nggak Sekalinya di Yerusalem tadi. Nah gitu. Mana dia pesawat? Begitu itu akan Bapak Pendeta pertama Ike Hana Ike dengan Ilu ya anggapku permaisuriku tapi apapun aku menyebut dia aku tempo sasaranku dan keluarga Bapak Adrian, Lu Adrian keluarga begitu aku menyebut anakku Indicio ya walaupun sengel jalan ya tapi ia boleh membelum anak katelu dan keluarga Bapak Indonomi Bapak Indonomi keluarga Bapak dan Indohosi. Nah pada saat itu aku teke menitip pesan doa ya yete ulang tahun esungku di pertama yete ulang tahun ke-12 Adrian Valerius ke-12 yaitu jadi SMP yete malah tanggal 20 Agustus 2023 dan di kedua ini kadek Nafira Karisa ultah ke ujung Ibu tanggal 20 Agustus 2023 dan Bapak Nomi itu dalam perjalanan dinas ke Malang yaitu kemungkinan JU anu di mana di rumah dan Bapak Usi itu bisa begawi dengan dosi Bapak Usi itu begawi bela kotim perusahaan jadi dia boleh uang ketika itu kami begawi bela kotim 3 bulan cinta dia boleh 3 cuti ya jadi kita titipan pesan sini tina aku menyebut terima kasih atas rumah bapak-bapak uang ekaku aku bersyukur bahwa bapak walaupun cuaca tuh nyahap pengata bila bau dengan biti itu nyahap aku mohon maaf saya kutulah keadaan Ike dan Ike menyebut terima kasih atas rumah bapak-bapak semandiai jika itu aku menyampaikan kita semandiai mohon maaf panjang
dan aku langsung menyerahkan diterbus ketika dengan Salam. Selamat malam untuk bapak-bapak semua yang hadir pada malam hari ini. Disyukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memampukan kita untuk menyediakan waktu dan pelayanan kita pada malam hari ini untuk menjumlahkan nama Tuhan di rumah Pak Ketut yang sudah dengan luar biasa memberikan tempat ini untuk kita bisa berkumpul dan nanti kita bisa berdoa bersama untuk keluarga Pak Ketut. Baiklah, nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18. Kita memakai liturgi sesuai buku yang dibagikan pada bentuk pertama. Kita awali buku ini menggunakan bentuk pertama. Halaman 1. Kidung Jemaat nomor 18. Halaman 10. Aku tadi bilang begitu. Allah hadir bagi kita. Ayat 1 dan yang kedua, nanti ayat kedua kami undang kita semua untuk berdiri untuk menerima foto dan salam. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan dunia. Ajakan beribadah. Karena Tuhanlah memberikan hikmat, Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan bersorak-sorai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan padanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Silakan berkembang. Kita menyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 26. Mampirlah dengan doaku, halaman 4. Halaman 11. Ayat 1 dan 2. Ambillah dengan doaku, Yesus penebus. Orang lain kawan kiri, jalan-jalan Litani terambil dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 5. Kita bersaut-sautan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. 1 Kitab Suci Hartaku, halaman 12 ayat 1 sampai 2.
untuk kita pada malam hari ini, yaitu dari kitab Yesaya pasal 28 ayat 14 sampai 22 dengan perikop terhadap pemimpin-pemimpin Yerusalem. Ayat yang ke-14, sebab itu dengarlah firman Tuhan, hai orang-orang pencemooh, hai orang-orang yang memerintah rakyat yang ada di Yerusalem ini. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena, sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur, dan kebenaran menjadi tali sifat. Bersih perlindungan bohong, dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian. Perjanjianmu dengan maut itu akan ditiadakan, dan persetujuanmu dengan dunia orang mati itu tidak akan tetap berlaku. Apabila cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kamu akan hancur diinjak-injak. Seberapa kali ia datang, ia akan menyeret kamu, sebab pagi demi pagi ia akan datang, pada waktu siang dan pada waktu malam. Maka adalah semata-mata pengerian untuk mengerti firman yang didengar itu, untuk dipakai menyelubungi diri. Sebab Tuhan akan bangkit seperti di gunung berasim, ia akan mengamuk seperti di lembah dekat Gibeon, untuk melakukan perbuatannya, ganjil perbuatannya itu, dan untuk mengerjakan pekerjaannya, ajaib pekerjaannya itu. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencemooh, supaya tali belenggumu jangan semakin keras. Sebab ku dengar tentang kebinasaan sudah pasti yang datang dari Tuhan Allah semesta alam atas seluruh negeri. Ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Berikan kesempatan kepada kita semua untuk berikan kesaksian kepada pendeta dan untuk mempersiapkan kesaksian ataupun nanti pembahasan untuk pembicaraan kitab ini. Kita menyanyi kembali dari kitab Jemaat nomor 51 tadi, halaman 12 ayat yang ketiga. Kitab Suci Hataku halaman 12 ayat yang ketiga. Di
Ya, yang di belakang bapak-bapak. Ketika saya masih aktif menjadi ASN, dulu pasti dalam kehidupan saya sehari-hari tentunya hanya sedikit saja waktu ini buat Tuhan. Kadang-kadang karena dari pagi sampai sore pekerjaan itu sungguh luar biasa. Kadang-kadang sampai malam. Nah, itulah pekerjaan yang saya harus lakukan. Dan kadang-kadang ketika ada ibadah baru, ketika ada ibadah keluarga atau ibadah SPB, kadang-kadang rasanya malam itu ada unsur malas. Kenapa? Karena ya ada unsur capek juga. Tetapi pada saat seperti itu, itulah hal yang paling menentukan buat saya, supaya saya dapat meluangkan waktu buat Tuhan. Nah, oleh sebab itu, ini waktu yang bagus buat saya, karena saya tidak lagi mengerjakan pekerjaan kantor, karena saya sudah bebas tugas, sudah tidak ada pekerjaan. Nah, oleh sebab itu, pada saat ini dan selamanya, waktu sangat luas sekali untuk saya bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan belajar tentang firman Tuhan. Terima kasih atas kesempatan ini yang diberikan kepada saya dan Tuhan bersama-sama kita. Israel itu terbagi atas dua. Israel Utara dengan ibu kotanya Samaria, dan Israel Selatan dengan ibu kotanya Yehuda atau Yerusalem. Dan ini adalah berbicara tentang Israel dengan ibu kotanya Samaria atau kerajaan Israel Utara. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita kembali melihat dari awal kerajaan Israel Utara ini, nah tadi saya bisik-bisik dengan Pak Barnabas itu yang disimbolkan dengan namanya Efraim. Efraim itu suku 12 suku dari masa Israel pada zaman dulu. Dan Efraim ini saya tanya dengan Pak Barnabas tadi adalah anak Yusuf, ya, anak Yusuf. Nah, mengapa dalam Alkitab Efraim ini Efraim ini dijadikan simbol pada saat itu? Dijadikan simbol atau role model, seperti itu. Nah, kalau kita melihat cerita dalam Alkitab, saya bolak-balik melihat dalam Efraim ini. Suku Efraim ini adalah termasuk, kalau ceritanya pada zaman dulu, termasuk suku yang paling terbanyak jiwanya pada saat itu. Nah, ini. Kemudian suku yang diberkati. Nah, itu Efraim. Mengapa Efraim dijadikan simbol? Mengapa Efraim menjadikan role model saat ini? Penyebabnya karena Efraim adalah suku yang terbanyak pada zaman itu, dan suku yang pemberani, dan suku yang diberkati. Nah, mengapa ini harus terjadi? Karena mereka ini bangsa pemberontak. Itu bangsa pemberontak. Mereka tidak lagi lupa diri, hidup dalam kecemaran, pesta pora, kenajisan. Mereka bangga dengan keadaan mereka pada saat itu, karena mereka itu pada saat itu tanah subur, Marcel. Kalau kita baca di Alkitab, tanahnya subur, makanya itu hasil dari pertanian mereka itu lumayan bagus pada saat itu. Oleh sebab itu, apa yang terjadi kalau tanah subur, hasil pertanian bagus, maka mereka akan menikmati hasilnya berlimpah. Nah, akibatnya apa yang terjadi tadi? Karena mereka
akibat berlempar, mereka lupa dengan keadaan mereka. Siapa sebenarnya mereka pulang dari mobil, ya, mereka pulang dari pembuangan. Siapa yang bawa mereka? Ya, itu Tuhan Yesus. Musa yang membawa mereka, ya, Tuhan juga membawa mereka. Mereka lupa diri, bermabuk-mabukan, kayak najisan dan lain sebagainya. Itu yang terjadi pada saat itu, Bapak yang tadi Tuhan Yesus. Mari kita tidak menjadi tinggi hati. Berarti kita harus menjadi orang yang rendah hati, seperti itu. Rendah hati dan selalu apa? Mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, sampai Tuhan menjemput kita. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Kami berikan kesempatan kembali untuk yang akan memberikan kesaksian renungannya. Jadi sementara menyiapkan diri, kita menyanyi kembali Kidung Jemaat nomor 51 tadi, ayat yang 3. Kita puji hartaku, halaman 12. Tentang pembacaan naskah pada malam hari ini, saya coba mulai dari sejarah. Yesaya ini adalah seorang nabi yang cukup besar dan dia ditugaskan untuk bernubuat kepada Yehuda, itu Israel Selatan. Paling tidak ada beberapa raja yang pernah bertugas di masa nubuatan Yesaya ini, Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Dan apa yang disampaikan oleh Yesaya ini bercerita tentang nubuat yang akan terjadi. Tadi kita sudah membaca Yesaya pasal 28 ayat 14. Saya juga coba tadi mencari referensi tentang ini. Pertama, kondisinya adalah nubuat ini sebelum pembuangan. Nubuat ini disampaikan untuk mengkritisi sikap kerajaan Yehuda yang pada saat itu pro terhadap Asyur. Jadi Yehuda atau Israel Selatan saat itu diperintah oleh raja yang namanya Ahaz. Nah, Ahaz ini diajak berkoalisi oleh raja dari Syria dan raja dari Israel Utara, waktu itu Pekah. Mereka diajak untuk bertiga raja ini membuat koalisi untuk menahan gempuran Asyur. Diajak berkoalisi, akhirnya Ahaz ini dimusuhi. Jadi Israel Utara dan Syria berkomplotan untuk memusuhi dan memerangi Israel Selatan. Kondisi seperti ini merupakan bahaya bagi Ahaz. Artinya kerajaannya sedang diperangi oleh dua kerajaan, ditambah lagi Asyur yang juga siap dengan bala tentara yang besar untuk mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di sana. Karena Ahaz ini merasa tidak mampu menghadapi sekaligus, lalu dia kerjasama dengan Asyur. Untuk apa? Dia menyerahkan kerajaan dan dirinya, sehingga kerajaan pada saat itu pimpinan Ahaz ini harus bayar upeti ke Asyur. Berikutnya, dia juga harus memberikan privilege bagi dewa Asyur untuk masuk, sehingga penyembahan dewa Molok itu ada di sana. Bahkan yang paling fenomenal, si Ahaz itu rela mengorbankan anaknya sendiri untuk persembahan kepada dewa Molok. Nah, kondisi ini yang dikritik oleh Yesaya. Jadi kata Yesaya di salah satu bacaan kita ini dengan nubuatannya, sebab dalam konteks ini
Kalau kita baca bahasa Indonesia, pencomoh itu artinya lebih tepat saya menerjemahkannya, bagi saya lebih enak, itu adalah merendahkan, menghina, mengolok-olok. Jadi kondisi pada saat itu Raja Ahaz dan para pemimpin-pemimpin di sana tidak percaya dengan nubuat Yesaya. Dia mengejek nubuat Yesaya dan mengatakan dengan jelas nanti di ayat yang ke-15, karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dengan dunia maut, telah mengadakan persetujuan, biarpun cemeti berdesik-desik dengan kena, kami tidak akan kena. Jadi menurut orang-orang di kerajaan Israel Selatan yang dipimpin oleh Ahaz, kami tidak akan apa-apa. Tanpa Tuhan kami tidak apa-apa. Kenapa? Karena kami berteman dengan Asyur. Asyur ini akan menyelamatkan kami, dia tidak akan serang kami, tidak akan bunuh kami, aman saja, meskipun kami harus menyerahkan diri pada Asyur. Nah, jadi Yehuda lebih memilih untuk menyerahkan ketakutan secara manusiawi kepada Asyur dan dewanya. Israel sudah punya pengenalan yang benar akan Tuhan dengan segala kitab-kitab yang diwariskan pada mereka. Itulah jalan kebenaran, itulah batu penjuru, itulah tali ukuran yang akan dipakai untuk menentukan mereka ini kudus atau tidak. Tapi mereka tidak mau pakai itu. Jadi kata Yesaya, di dalam diri kerajaan ini sudah ada kebenaran firman Tuhan, tapi mereka tidak pakai. Mereka lebih menyerahkan ketakutannya secara manusiawi akan diserang oleh dua kerajaan tetangganya dan juga kerajaan lebih besar Asyur, lalu mereka berteman saja dengan Asyur dan mempersilahkan Molok untuk hadir di sana untuk disembah oleh mereka. Mereka tidak lagi percaya pada Tuhan, sehingga perlu banyak selimut untuk menutupi mayat-mayat yang akan bergelimpangan. Pada saatnya nanti kalian pun akan dihukum dengan kebinasaan yang sama. Dan nubuat ini diibaratkan seperti gunung Perasim dan lembah dekat Gibeon. Saya tadi cek, Perasim itu adalah tempat bertarungnya Daud dengan orang-orang Filistin. Jika Daud kalahkan orang-orang Filistin, di situ Tuhan balas orang Filistin dengan luar biasa, dengan seperti dengan cara memenangkan Daud. Dan juga siapa setelah Musa ini? Yosua mengalahkan orang-orang Kanaan itu di lembah Gibeon. Dan orang Kanaan betul-betul hancur lebur. Jadi Nabi ini menggambarkan kehancuran yang akan kalian derita itu sangat-sangat menghancurkan, seperti Tuhan pernah menunjukkan kekuasaannya ketika dia membantu Daud, ketika dia membantu Yosua. Siap-siap, katakan Yesaya, ini terjadi. Kenapa ini terjadi? Karena ketidaktaatan bangsa itu dari pemimpinnya dan juga masyarakatnya yang lebih memilih mempercayakan hidup mereka, kekhawatirannya kepada manusia, kepada kerajaan Asyur dan dewanya dibandingkan kepada Allah. Dan hari ini mungkin kita diingatkan, mungkin refleksi bagi kita semua, kita sudah punya Tuhan, Kristus yang menyelamatkan kita. Karya Yesus Kristus itu sudah sangat cukup untuk menjamin keselamatan hidup kita. Sangat-sangat cukup, bahkan lebih dari cukup. Cuma kita saja tinggal apakah kita mau percaya pada Tuhan yang kita yakini, atau kita memilih tetap mempercayakan iman kita dengan meminta bantuan kepada yang lainnya yang bukan Tuhan. Sementara kita tahu bahwa di luar Tuhan itu sia-sia. Saya membaca quote hari ini dari cuplikan khotbah almarhum Pendeta Bikman Siraj. Iman yang besar itu adalah iman yang sanggup memindahkan gunung. Karena rupanya firman Tuhan katakan, iman yang sanggup memindahkan gunung itu hanya perlu sebesar biji sestoli. Kalau iman punya sebesar biji sai, kamu sanggup berkata pada gunung pindah. Itu kata firman Tuhan, kata Tuhan Yesus. Kata Pendeta Bikman, iman yang benar itu adalah iman yang tetap bertahan sampai akhir meskipun gunung itu tidak pindah. Artinya apa? Kita belum bisa mencapai iman yang besar kalau kita belum mencapai iman yang benar. Hari ini kita diajarkan untuk percaya Kristus Tuhan dan Juru Selamat sebagai iman yang benar. Apakah terjadi kesembuhan atau tidak, kita naik jabatan atau tidak, kehidupan kita berubah atau tidak, hari ini kita diberikan pilihan. Kita tetap memilih di iman yang benar ini, karena satu saat Tuhan hanya menunggu waktu iman kita jadi besar sehingga gunung itu akan pindah. Jadi iman yang besar itu harus diperhatikan. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Terima kasih.
kesaksian dan firman disampaikan oleh Pak Bupati. Tadi kita menyanyi kembali dari TKJ nomor 255 halaman 35. Masih ada lagi bapak-bapak? Pak Bupati ini sebenarnya seorang pendeta, cuma dia mencari guru luar biasa. Pak Bupati itu, iya memang bukan saya membagikan pendeta, tapi pendeta yang saya kagumi. Saya manggil Pak Bupati ini Pak Pendeta dari dulu. Sejak saya ketemu, karena beliau ini selalu memberikan harapan, motivasi untuk kita. Jadi pada prinsipnya, karena ini giliran Pak Pendeta sebenarnya, cuma atas kekaguman saya dengan beliau, makanya kalau Pak Bupati ini hadir luar biasa. Rasanya untuk saya tahu, untuk orang lain ya sama Pak Leona, kita ini merasa kurang sama kawan juga ya, merasa kurang ilmu kemudian ilmu kita lagi Pak Pendeta mengucapkan firman Tuhan ke kita. Pada prinsipnya susah senang pergumulan apa saja, karena hidup kita ini kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka hidup kita tidak akan sia-sia. Ya, ukuran harta tadi saya diberi motivasi oleh Pak Leo. Walaupun teman-teman meninggalkan saya, Bapak katakan yang beliau, tapi yang satu di atas saya, Tuhan Yesus yang saya. Itu yang harta yang paling berharga, kata beliau. Luar biasa juga beliau. Jadi harta kita ada di surga bersama Tuhan Yesus. Jadi motivasi yang diberikan Pak Bupati tadi menguatkan kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Amin. Selanjutnya kita kesempatan Pak Pendeta untuk sasaran menyimpulkan terhadap firman maupun terhadap saksi yang sudah disampaikan oleh tiga penyaksi tadi. Saya persilakan kepada Pak Pendeta. Berdoa yang di dalam semangat. Baik, kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami akan percaya bila Roh-Mu yang kudus menuntun kami, biarlah kami selalu mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Kembali kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu saat ini. Tuntun kami dan Engkau berkuasa atas kami saat ini. Buang jauh pikiran kami yang tidak menentu, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Hamalen, Shalom. Shalom. Saya merasa yang di tengah saja auranya ada. Tadi yang di dalam dengan yang di luar auranya harus ada saat ini. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengucapkan Shalom. Shalom.
luar biasa, auranya dapat sekali begitu Soma. Apalagi yang di dalam tugak-tugak terus 10 potong tayang mereka. Tugak-tugak ngantuk kah? Keluar darah kan? Ya, baik. Terima kasih penyaksi pertama, kedua yang telah menyampaikan firman Tuhan ataupun kesaksiannya bagi kita. Saya ingin mengajak kita melihat dari sudut yang pertama, kita belajar dari kejujuran. Kita belajar dari kejujuran dulu. Nah, saya lupa ada pepatah yang mengatakan itu, besar pasak daripada tiang. Dari arti nanu tong besar pasak daripada tiang. Kayak gini. Arif pengeluaran daripada pemasukan. Nah, yang di luar lagi, saya ingin mengajak yang di luar. Pak Agus, selamat ulang tahun. Ya. Ukuran hatinya Pak Joyo. Oh tidak? Susah untuk mendalami, Pak. Hah? Susah untuk mengetahui lebih dalam, Pak. Dalam sekali. Tidak tahu ukurannya. Susah untuk menduga kok. Susah untuk menduga. Benar. Tapi bisa. Nah, kenapa saya tanyakan dua pertanyaan ini bagi semua? Yang pertama adalah bahwa secara duniawi kita dapat mengukur, kita dapat melihat, tapi bisakah kita secara iman kita menyatakan kehendak Allah itu dalam hidup kita? Apa kehendak Allah dalam hidup kita? Makanya Allah tadi, Pak Pulupi sudah menyampaikan bagi kita semua, batu-batu penjuru yang diberikan kepada bangsa Israel itu adalah sebagai tuntutan, panduan, pedoman bagi mereka supaya mereka tetap berada di dalam Allah itu sendiri. Itulah ukuran yang mereka harus lakukan, dan itulah yang harus mereka lakukan dalam kehidupan keseharian mereka. Jangan mereka seperti pepatah yang mengatakan tadi, besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pendapatan. Artinya adalah mereka lebih condong melakukan perbuatan menyembah berhala daripada kepada Allah. Nah, kenapa? Pemasukan itu adalah sesuatu yang akan memotivasi kita, yang menguatkan kita. Bayangkan saja kalau Bapak yang diberkati oleh Tuhan, hidup kita ini boros misalnya, bisakah kita akan menjalani hidup ini dengan baik? Tapi bila kita hidup kita ini, kita menggunakan setiap berkat talenta yang Tuhan berikan kepada kita itu, maka kita akan bersyukur kepada Tuhan. Tapi apabila dalam kehidupan kita ini kita hidup boros, misalnya penghasilan kita, penghasilan siapa ya di sini ya, penghasilan ya yang di dalam lah, yang luar kan sudah mendengar di sini. Pak Tata, penghasilan Pak Tata sebulan 1 juta. Ini umpamanya pengeluaran Pak Tata sebulan 5 juta, bisa hidup tidak? Mati, bener mati. Iya. Bisa ini. Iya, itulah. Demikian dengan hidup kita juga dan kehidupan keberimanan kita. Bahwa bila kita menggunakan kehidupan keberimanan kita, lebih besar kita menyembah berhala, kita lebih besar kita melakukan perbuatan yang berkenan, dan lebih kecil kita berbagi, berkasih, menyembah kepada Tuhan, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Makanya yang diajarkan adalah bersyukur dalam segala hal, dan juga kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Oleh karena itulah nas kita saat ini pun yang pertama ini merupakan suatu benar dari nubuatan yang diberikan bangsa Israel yang pada saat itu, dan juga kepada pemimpin-pemimpin Yerusalem. Bagaimana pemimpin ini akan dicontoh? Coba saya mengajak kita, benar tadi Pak Uji mengatakan ini satu rangkaian tidak bisa terpisahkan. Ayat ke-7, ayat 7 di firman Tuhan kita saat ini. Yang bawa Alkitab, ayat ke-7 bisa membacanya. 8 ayat ke-7. Tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak, kacau oleh anggur. Mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu memberi keputusan.
nubuatan ini kan oleh Nabi Yesaya pun juga diberikan kepada pemimpin Israel di Yerusalem dan juga kepada pemimpin agama pada saat itu. Kita perhatikan kepada pemimpin agama, para imam dikatakan di situ, dan juga mereka yang melakukan kehendak Allah. Supaya yang akan diberikan kepada para pengikutnya, kepada para umatnya. Makanya tugas dari seorang pemimpin pun juga pemimpin umat. Dan dalam hal ini adalah dikatakan di sini, janganlah mereka mabuk oleh anggur, dan juga dikatakan di situ supaya mereka penglihatan mereka tidak baik. Makanya ini pun kritikan ini pun diberikan oleh Nabi Yesaya kepada para pemimpin agama pada saat itu, supaya mereka tetap melakukan kehendak Allah, jangan mereka yang menjadi pelaku. Mereka mengatakan jangan bersaksi dusta, tetapi mereka yang bersaksi dusta. Oleh karena itu, ini juga yang ingin diajarkan kita semua. Makanya perintah yang ke-10 itu apa? Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Ini juga ingin diajarkan kita. Makanya semuanya itu ingin mengajarkan kita, benar tadi refleksi hidup kita, bagaimana semuanya itu kembali kepada hati kita. Ada tuntunan yang ingin diberikan kepada kita. Oleh karena kita diajarkan bahwa kita memiliki batu penjuru yang sudah kita miliki saat ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dan Ia yang selalu mengingatkan kita. Makanya arahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Jangan kita mengarahkan kepada yang lain. Apabila kita kadang-kadang kita tidak melihat Tuhan Yesus, lihatlah kembali Tuhan Yesus. Karena kita selalu akan mendapatkan kekuatan yang datang daripadanya. Kita harus mengarahkan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu saat ini, biarlah kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Kita menabung. Makanya tadi pepatah yang mengatakan tadi pasang daripada tiang, jangan kita lakukan itu. Harusnya kita lakukan adalah menabung dan mengucap syukur kepada Tuhan. Nabung itu apa? Kita menabur benih kebaikan. Kita selalu, tapi benih kebaikan yang kita lakukan itu bukan menjadi jaminan bagi kita semua. Yang menjadi jaminan kita itu iman percaya kita kepada Yesus. Tetapi iman kepada Yesus itu ditunjukkan dengan kita melakukan kebaikan, itu maksudnya. Satu anak yatim piatu, saya sudah menolong orang yang mengalami kelaparan, itu baik sekali. Tapi bukan itu yang menjadi jaminan kita. Jaminan kita adalah iman kepada Yesus disertai dengan perbuatan yang menolong tadi. Tapi kalau kita hanya berpikir, sudahlah, saya menolong orang lain saja, sudahlah, saya melihat contoh orang itu orang baik, ya itu yang saya lakukan, tapi saya tidak beriman kepada Yesus. Kita makanya dalam khotbah hari Minggu kemarin di gereja kaum bapak, saya mengatakan gini, kita ini jujur saat ini, jujur saja, kita ini tahu Tuhan Yesus, tapi sudahkah kita mengenal Tuhan Yesus itu dalam hidup kita lebih dalam lagi? Kita ini hanya sebatas tahu saja. Kita semua ini tahu bahwa Tuhan kita, juru selamat kita itu adalah Yesus Kristus. Tetapi sudahkah kita mengenal Tuhan Yesus itu dengan baik? Makanya ini pertanyaan yang terakhir, Pak Lumus. Ya, saya bertanya dengan Pak Lumus biar karena video nanti, karena kami dapat hadiah sepeda dari di belakang. Pak Lumus, tahu tidak dengan Tuhan Yesus? Kenal tidak dengan Tuhan Yesus? Kenal dari Alkitab. Ya kenal, ya dari kejadian dan Alkitab. Saya ambil contoh gini Pak Lumus ya. Pak Lumus tahu tidak Presiden Republik kita? Tahu. Siapa Pak? Mas Jokowi. Jokowi Dodo. Pak Jokowi Dodo. Nah, Pak Lumus tahu presiden kita ada Pak Jokowi Dodo. Nah, oleh karena Pak Lumus bermodal tahu, berangkatlah dia ke Jakarta. Berangkatlah dia ke Jakarta ini. Berangkat Pak Lumus ke Jakarta, naik pesawat Lion Air. Nah, sampai di Jakarta, apakah Pak Lumus bisa bertemu dengan Pak Jokowi atau tidak? Ya,
Ada rintangannya pasti. Jangan jelas kalau presiden itu ada bodyguard-bodyguardnya, harus minta izin dulu, tidak sembarangan. Ya. Dan orang harus kenal kamu itu siapa. Oh, kalau sudah tahu kita ya kemungkinan itu diterima, kemungkinan juga tidak. Terima kasih. Iya. Baik, kita dengan Tuhan Yesus sebenarnya. Kita kan tahu bahwa presiden kita adalah Bapak Joko Widodo. Tahu kita semua. Tapi apakah kita sudah mengenal Pak Joko Widodo dengan dalam? Tidak. Tapi apabila kita sudah mengenal Pak Jokowi dengan baik, kita ada nomor teleponnya, kita berhubungan baik dengan Pak Jokowi, kita telepon Pak Jokowi, minggu depan saya mau ke Jakarta, gitu, Bapak bisa tidak bisa katanya. Langsung kita berangkat. Tapi apabila kita tidak ada janji, sampai kita di Jakarta, sampai kita di depan Istana Negara, sudah kita dicegat oleh pasukan penjaga presiden. Kenapa? Ditanya kita, kata Paulus tadi, demikian juga dengan Tuhan Yesus. Kita tahu Tuhan Yesus itu ada juru selamat, tahu semua, tapi kita tidak mengenal dia lebih dalam. Datang kita ke sorga, apa itu Yesus katakan? Aku belum mengenal engkau. Kau tidak melakukan apa yang ku perbuat. Saya sudah berikan ini untukmu. Jadi Tuhan, aku melakukan dari Jekuang. Kita sudahkah lah Yesus lebih dalam lagi? Tidak hanya sekedar tahu itu kita semua tahu Yesus ini adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kenalilah Yesus. Bagaimana cara mengenalnya tadi? Seperti ibadah semacam ini, berdoa, membaca Alkitab, persekutuan, itu cara kita mengenal dia lebih dalam lagi. Tidak sekedar tahu, tapi mengenal. Karena itu Yesus mengenal orang-orang yang mengenal dirinya. Ya, mengenal. Karena Tuhan Yesus mengenal kita, kenalilah dia dalam hidup kita. Amin. Untuk firman berdoa, yang khusus kita dukung keluarga Bapak Iketut Mitra saat ini, dalam keluarga ini semakin diberkati oleh Tuhan dan hidup kita pun diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar saat ini, baik mulai penyaksian pertama, kedua, dan ketiga pun juga hamba-Mu. Bila kami selalu diperkaya satu dengan yang lain, yang tujuannya adalah untuk puji hormat akan nama Tuhan saja. Ajarkan kami Bapa, melalui persekutuan kaum Bapak saat ini, kami tidak hanya tahu akan Tuhan Yesus Kristus, tetapi kami tahu dan bahkan lebih mengenal lagi, sehingga itulah yang akan menjadi jaminan hidup kami. Terima kasih Bapa, bila roh mereka telah membuka pintu rumah mereka, sehingga kami kaum Bapak boleh beribadah saat ini. Damai sejahtera Tuhan yang menyertai keluarga ini dalam pekerjaan yang dilakukan oleh kepala keluarga dan ibu terpisah rumah tangga ini, dan mereka selalu mengucap syukur atas semuanya. Engkau juga berkati anak, menantu, dan cucu terkasih dalam keluarga rumah tangga ini. Biarlah mereka diberkati selalu dalam nama Tuhan. Terkhusus kami berdoa bagi keluarga Bapak Adrian dan Mama Adrian beserta anak-anak terkasih. Tuhan berkati keluarga ini. Kami sudah Tuhan telah menyertai hidup mereka, pun juga dalam usaha pekerjaan mereka yang melakukan, Tuhan juga yang memberkati. Kami juga berdoa khusus untuk Mama Cio. Tuhan, Engkau masuk dalam kehidupan keluarga Mama Cio. Walaupun saja ia selaku orang tua tunggal, ia bisa dan mampu. Dan kami juga ingin menyerahkan kehidupannya, harapannya, masa depannya hanya dalam kuasa Tuhan. Anak-anak terkasih pun boleh diberkati oleh Tuhan. Diserahkan Mama Cio saat ini dalam rancang juang hidupnya. Tuhanlah yang menyertai dan Tuhanlah yang memberkati. Kami juga dan istri, anak-anak terkasih, Tuhan juga berkati kehidupan keluarga Pak Naomi. Biar mereka pun dalam rangka menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini diberkati oleh Tuhan. Dan terkhusus Bapak Naomi saat ini dalam perjalanan dinasnya ke Malang, dan juga pada waktunya akan kembali ke Pulau Pisau. Tuhan juga sertai perjalanannya dan kembalinya nanti.
Dia yang boleh mendapat kekuatan dan perlindungan yang datang dari Tuhan saja. Kami juga berdoa bagi keluarga menyertai dan Tuhan juga memberkati anak-anak terkasih mereka. Jadi istimewa saat ini Bapak Hosi dalam pekerjaannya berada di Kopim, Beringin Timur. Tuhan lindungi dia di sana. Dia bekerja di perusahaan, jauhkan dari segala macam bahaya. Biarlah dia betul mendapat kekuatan yang datang dari Tuhan, dan pada waktu itu dia akan kembali dengan keluarga. Tuhan juga yang menyertai dan Tuhan juga yang memberkati dalam setiap pekerjaannya yang dilakukan. Dia telah mengucap syukur atas segala kasih penyertaan yang datang daripada Tuhan saja. Itu terkasih dalam rumah tangga ini boleh merayakan hari ulang tahun kelahiran mereka, terkhusus bagi cucu terkasih mereka Adrian Valerius yang boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-12 pada tanggal 29 Agustus 2023 ini. Diberkatilah anak terkasih kami ini Bapak. Di hari bahagianya ia senantiasa diberkati Tuhan, masa depannya juga diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa bagi cucu terkasih dalam rumah tangga ini, Nikade Abira Karisa Yakub yang ulang tahun ke-7 pada tanggal 31 Agustus 2023 ini. Tuhan yang menyertai dan Tuhan juga yang memberkati, sehingga cucu terkasih mereka Nikade Abira Karisa ini bertumbuh dalam Tuhan, masa depan diberkati oleh Tuhan. Ini percaya cucu terkasih dalam rumah tangga ini selalu berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan saja. Terima kasih Bapak telah mengenal di seluruh doa kami, ini pengharapan kami. Lebih dari dalam nama Yesus kita berdoa, sebagaimana doa yang keumum. Baik selama-lamanya. Amin. Jadi alat bagimu. Hidupku dan waktuku untukmu selamanya. Nomor 46. Untuk persembahan tidak. Dasar yang terbaik ku berikan Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, ingat yang terbaik dariku. Berapa yang terhilang aku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Dasar yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Ruang sedih hidup baginya, sebab kurang kasihmu pada Yesus. Mungkin kamu rendah hatinya, berapa yang terhilang tak tercari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Rasa yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Sampailah pada pemutusan dan berkat. Kita menyanyi kembali dari NKB nomor 188 ayat 1. Nanti ayat yang kedua kita sama-sama berdiri. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku.
Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Baik, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, acara ibadah kita sudah selesai. Terima kasih kepada tempat Bapak Marcel hari Jumat, tetapi tempatnya di tempat Bapak Leo. Untuk liturgusnya Bapak Febri, ini Bapak Guin. Ya. Untuk malam ini surprise-nya ada 11 item. Dan itu mulai saja. 12, ya ada 12. Kita minta hormat untuk minta wenyang. Ambil langsung gitu aja. Ayo. 6 pertama. 6 kupon pertama. 60. 52. Nah, anak Leo. 52. Aja yang ada. Oh iya. Yang di dalam adakah 52? Yang di luar Jatuh nih. Draw. silahkan pilih Pak. Selanjutnya 224. 224. Iya, Pak Leo. Ada. Hah? Silahkan diambil Pak, pilih ada mesin cuci. Sorry ya. Selanjutnya 271. 271. Orang anjir lagi. Orang Anjir pulang. selanjutnya sisa 2 ya. 56. 5. Beri kayu ya. Silakan. Yang terakhir 115. 115. Aduh, surprise sudah habis. Terima kasih Pak Pendeta Andreas Barnabas untuk doa makanan yang kami siapkan. Kami persilakan Pak. Engkau mengenal kami satu persatu, sebab lewat baptisan kudus namamu dipengenal pada kami. Lewat baptisan kudus namamu dipengenal pada kami. Ajarlah kami melakukan kehendak-Mu, supaya kami hidup kudus dan saling mengasihi. Berkati kaum Bapak, terutama Pak Ibu Mitra Keluarga. Mereka sudah menjadikan rumah tempat kami beribadah bersama, dan kami sudah menikmati roti surgawi itu firman Tuhan. Dan sekarang kami akan menikmati jamuan kasih di sekitar rumah. Kami berkati jamuan ini, kami berkati masa depan mereka dan kami semua, agar hidup dalam sukacita, saling melayani, mengasihi, dan memberkati. Sepulang kami tempat ini, terus masing dalam perjalanan, agar berjumpa kembali di lain kesempatan dan keadaan penuh damai sejahtera. Kami alaskan doa makan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Panik, Bray.